Pemerintah bersiap menyambut kedatangan pemudik dari kampung halaman ke ibu kota seperti tes usap yang digelar oleh Polsek Jagakarsa dan tempat singgah sementara pemudik di Gor Cipayung. Langsung kita sapa Menia dan Yosefina yang sudah berada di lokasi. Kita ke Menia terlebih dahulu. Selamat siang Menia, bagaimana tata cara pemudik untuk mendapatkan tes usap di sana? Ya, selamat siang Arlista, Wilson, dan pemirsa. Salah satu proses screening COVID-19 tergelar di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada musim arus balik usai libur Idul Fitri 2021. Dan untuk mengetahui bagaimana sih metodenya ketika pemudik tiba di ibu kota, khususnya di wilayah Jagakarsa ini, sudah bersama kami di sini Kompol Endang Sukmawijaya selaku Kapolsek Jagakarsa. Selamat siang, Bapak Endang. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak, boleh dijelaskan terkait alur bagi para pemudik ketika tiba di wilayah tempat tinggal mereka, khususnya yang ada di Jagakarsa ini, bagaimana untuk melakukan testing COVID-19, Pak? Baik, Mbak. Jadi kami ada perintah dari pimpinan dan kami tindak lanjuti, yaitu untuk atau bagi warga kami yang mudik, itu kami lakukan pendataan. Tentunya melakukan pendataan ini kami kerjasama dengan 3 pilar, baik di 3 pilar di tingkat kecamatan maupun 3 pilar yang ada di kelurahan. Kemudian kami lakukan pendataan. Setelah kita data, ketahuan nanti siapa, si A, si B misalnya, itu kami di tempat tinggalnya itu kami pasang stiker. Setelah dipasang stiker, dan kami anjurkan warga kami itu untuk nanti dilakukan swab antigen gratis. Yang mana swab antigen gratis ini dilakukan, ada yang dilakukan di Kampung Tangguh yang ada di kelurahan maupun di Polsek. Baik, sejauh ini sudah berapa jumlah alat tes kesehatan tersebut yang dilakukan kepada warga di sini, Pak? Alat swab antigen yang sudah dipakai yaitu kurang lebih 134, yang mana kami sudah dibantu oleh Polres Jakarta Selatan, yaitu 300 piece. Baik Pak, ini mungkin terakhir hanya ingin mengkonfirmasi di wilayah Kecamatan Jagakarsa terdapat 6 kelurahan begitu ya Pak. Lalu pada hari pertama yakni Selasa lalu dilakukan tes bagi warga yang baru kembali ke wilayah tempat tinggal mereka dan ditemukan adanya 1 orang pemudik positif COVID-19. Apakah hal tersebut betul Pak? Betul. Setelah kami lakukan swab antigen atau testing terhadap anggota keluarga kami, yaitu ditemukan ada 2 orang yang reaktif, ya, 2 orang yang reaktif, yaitu yang satu kami lakukan isolasi mandiri, kemudian yang satu kami kirim ke Wisma Atlet. Terima kasih banyak Pak Endang Sukmawijaya selaku Kapolsek Jagakarsa atas penjelasannya. Ya pemirsa, setelah ditemukan kalau warga dinyatakan reaktif COVID-19, alur penanganannya terdapat beberapa metode. Jika bergejala akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan jika tidak maka akan diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri. Dan untuk mengetahui bagaimana sih suasana pemudik yang baru tiba di Jakarta, sudah ada rekan kami di Gor Cipayung, Yosefina Damari, silakan. Ya, Gor Bantarjati di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur memang sudah disiapkan sejak Selasa malam oleh pihak kelurahan dan juga PPSU setempat. Ini memang disiapkan khusus bagi pemudik ataupun pendatang yang kembali tapi tidak memiliki tempat yang layak untuk melakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil tes swab antigen ataupun hasil tes PCR. Bisa dilihat Arlista dan juga Wilson, di lahan seluas 1.000 meter persegi ini ada
30 file bed ataupun tempat tidur lipat yang disediakan. Jumlahnya tidak banyak memang, kemudian ada kamar mandi dan ada juga makanan yang nanti akan disuplai oleh pihak kelurahan dibantu dengan suku dinas sosial setempat. Memang hingga saat ini beberapa hari usai libur lebaran masih kosong, belum ada pemudik ataupun pendatang yang kembali. Artinya memang GOR Bantarjati ini khusus untuk warga Kecamatan Cipayung. Tapi kalau di Kecamatan Cipayung sendiri tidak hanya GOR Bantarjati, ada juga gedung SKKT Cilangkap dan juga gedung SKKT Lubang Buaya yang masing-masing kapasitasnya adalah 10 orang. Bagaimana prosedurnya? Sebaiknya memang warga pemudik yang kembali ini harusnya melapor kepada RT ataupun RW setempat, kemudian nanti akan disarankan ataupun diminta untuk melakukan isolasi mandiri setidaknya selama 14 hari. Kemudian kalau di Kecamatan Cipayung sendiri nanti yang akan memonitoring langsung adalah tenaga kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Cipayung. Tes PCR baiknya dilakukan di hari kelima isolasi mandiri, jadi jangan terlalu cepat agar hasilnya valid. Kemudian kalau hasilnya negatif, maka isolasi mandiri ini bisa diakhiri di hari ke-7. Jadi jangan terburu-buru untuk melakukan aktivitas, tapi harus waspada, pastikan diri sendiri aman sehingga tidak menularkan COVID-19 ke orang lain. Arlista dan Wilson. Yosefina Damaris dari Cipayung dan Menia dari Jagakarsa, terima kasih atas laporan Anda.